Halo para perantauan, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film action yang begitu epik berjudul John Wick Chapter 1. Tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang baru saja bangun tidur. Pria itu bernama John Wick, seorang mantan assassin elit. Saat ini, John tengah dilanda kesedihan karena sang kekasih meninggalkan dirinya dan pergi ke tempat yang lebih indah. Tetapi sebelum pergi, sang kekasih meninggalkan seekor anjing untuk menemani hari-hari John tanpa dirinya. Di suatu hari yang indah, John dan anjingnya tengah mengisi bensin mobil kesayangan John di suatu Pertamini. Di situ John dihampiri seorang pemuda dan langsung menawar mobil John. Tetapi dengan enteng John mengatakan bahwa mobilnya tidak dijual. Malam harinya saat tengah tidur, John terbangun karena anjingnya keluar dari kamar. Saat tengah mencari anjingnya, John disergap oleh pria bertopeng. Mereka langsung menghajar John dan membuatnya pingsan. Setelah sadar, John melihat anjingnya telah mati. Lalu saat ia memeriksa garasi, mobil kesayangannya juga telah menghilang. Setelah mengubur anjingnya dan membersihkan rumahnya, John pergi ke tempat kenalannya yang bernama Aurelio. Dia ini adalah seorang pemilik bengkel mobil sekaligus bisa membuat surat-surat baru untuk mobil hasil curian. Dari Aurelio, John mendapat info tentang orang yang mencuri mobilnya. Orang itu bernama Yosef, anak dari bos gangster bernama Vigo. Di lain tempat, Vigo mendapat laporan dari Aurelio bahwa anaknya telah mencuri mobil dan membunuh anjing milik John. Ternyata John, Aurelio, dan Vigo ini saling kenal. Setelah mendapat laporan itu, Vigo langsung memanggil anaknya. Setelah bertemu anaknya, tanpa basa-basi, Vigo langsung menghajar Yosef. Lalu memberitahunya siapa itu John Wick. Dia adalah mantan assassin kelas S, datang seperti hantu, lalu menghabisi targetnya. Bahkan ia bisa membunuh orang dengan sebatang pensil. Karena tindakannya, ia sudah membangunkan macan yang tertidur. Karena Vigo sudah tahu John itu orang seperti apa, ia langsung mengirim anak buahnya untuk menghabisi John. Sayangnya, semua anak buah Vigo yang dikirim berhasil dihabisi semuanya oleh John. Bahkan polisi yang mengetahui pembantaian itu hanya diam saja. Ngeri coy. Kembali pada Vigo, karena semua anak buahnya gagal, ia lalu memasang imbalan pada siapa saja yang bisa membunuh John. Setelah itu ia menemui assassin kenalannya sekaligus teman John. Pria itu bernama Marcus. Ia lalu menyanggupi tawaran dari Vigo. Setelah penyerangan di rumahnya, John lalu pergi ke sebuah hotel yang bernama The Continental. Tempat itu adalah wilayah netral bagi semua assassin. Di sana adalah tempat berkumpulnya para assassin, di mana para assassin tidak boleh membunuh di sana. Jika ada yang melanggar, maka akan ada konsekuensi yang menunggunya. Di sana John menemui kenalannya bernama Winston. Ia adalah pemilik The Continental New York. John meminta informasi keberadaan Yosef pada Winston. Setelah mendapat info keberadaan Yosef, John langsung bersiap-siap untuk berperang dan OTW ke tempat Yosef. Sesampainya di lokasi, John langsung menggunakan skill dan ulti yang ia miliki.
ia bisa masuk bagai hantu lalu menghabisi musuhnya satu persatu. Yosef pun ketakutan setelah melihat John menghabisi para pengawalnya. Ia lalu bergegas pergi, tetapi John tetap mengejarnya. Para pengawal Yosef yang tersisa berusaha menghentikan John. Mereka terlibat perkelahian dan adu tembak. Untuk saat ini Yosef berhasil kabur. Setelah itu John lalu kembali ke hotel untuk merawat luka-luka yang ia peroleh dari pertarungan sebelumnya. Saat ia mau istirahat, ada seorang asasin perempuan yang berusaha membunuhnya. Untungnya Markus memperingatkan John sehingga John tidak jadi disergap. Lalu John pun melawan si mbak asasin dan berhasil menumbangkan si mbak itu. Aksi Mas John pun terus berlanjut. Kini ia menyerang tempat penyimpanan harta milik Vigo. Setelah melumpuhkan para penjaga, Mas John lalu membakar harta simpanan Pak D Vigo. Mas John melakukannya untuk memancing Pak D keluar. Sesuai dengan rencana Mas John, Pak D pun datang ke tempat itu. Tanpa basa-basi, Mas John kembali melancarkan skill dan ulti yang ia miliki. Tetapi sayang, kali ini skill dan ulti milik Mas John berhasil digagalkan. Lalu ia pun ditangkap oleh anak buah Pak D Vigo. Ternyata Pak D tidak langsung membunuh Mas John. Ia menyekap Mas John di sebuah gudang tua. Pak D lalu ngobrol sebentar dengan Mas John tanpa kopi dan gorengan. Setelah capek ngobrol, Pak D pergi dan menyuruh dua anak buahnya untuk membunuh Mas John. Saat kedua orang itu mau membunuh Mas John dengan plastik Alfamart, salah satu dari mereka terkena ulti dari Leslie. Setelah satu tumbang, Mas John kembali melancarkan skillnya dan berhasil menumbangkannya dan pergi mengejar Pak D Vigo. Alhamdulillah, Mas John berhasil mengejar Pak D dan menumbangkan pengawalnya. Pak D pun dipaksa Mas John mengatakan keberadaan Yosef. Dengan pasrah, Pak D mengatakan keberadaan Yosef. Tanpa lelah, Mas John langsung OTW ke tempat Yosef. Kembali Mas John melancarkan skill dan ulti yang ia miliki. Ia membuat semua pengawal Yosef tak berkutik. Akhirnya Mas John berhasil membunuh Yosef. Di tengah kesedihannya karena ditinggal mati putranya, Pak D pergi ke tempat Markus. Ternyata Pak D tahu bahwa Markus menolong Mas John, bukan membunuhnya. Markus pun disiksa oleh Pak D sebelum akhirnya ia dihabisi. Kembali lagi pada Mas John, ia mendapat kabar dari Pak D bahwa Markus sudah ia habisi karena telah mengkhianati dirinya. Mendengar kabar itu, Mas John langsung OTW ke rumah Markus. Di sana, Mas John melihat temannya telah terkapar tanpa nyawa. Setelah itu, Winston menelpon John, memerintahkan dirinya untuk mengejar Vigo karena Vigo telah melanggar aturan The Continental untuk tidak melakukan pembunuhan di sana. Sekali lagi Mas John langsung OTW menyusul Pak D Vigo. Terjadilah aksi kejar-kejaran mobil antara Mas John dan Pak D Vigo beserta pengawalnya. Dan seperti biasa, Mas John dapat menumbangkan semua pengawal Pak D dengan skill yang ia miliki. Kini tinggal tersisa Pak D sendiri. Terjadilah battle one by one antara Mas John dengan Pak D Vigo. Lagi-lagi skill Mas John lebih unggul. Walau sempat terpojok, Mas John berhasil menghabisi Pak D Vigo. Lalu film John Wick Chapter 1 pun selesai.
Terima kasih telah menonton video saya. Walau masih banyak kekurangan, semoga tetap dapat menghibur Anda. Akhir kata dari saya, salam perantauan.